ketika perintah sembahyang 5 waktu belum diterima oleh Nabi, ya, apa sembahyang apa yang dilakukan Nabi, ya, sembahyang apa yang dilakukan oleh junjungan kita. Nah, ibadah beliau, di samping sembahyang, ibadah beliau adalah beliau sebelum mendapatkan perintah sholat, beliau sidin di Gua Hira, bertafakur terhadap segala makhluk Allah dan memuliakan tamu-tamu yang kebetulan ada lalu datang. Sedang sembahyang yang beliau lakukan dan dipardukan kepada beliau belum ada yang 5, adalah 2 rakaat waktu pagi. Jadi itu sebelum 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat waktu petang. Dan beda caranya, kaifiat sembahyangnya itu berbeda. Jadi sembahyang yang Nabi 2 rakaat beisukan, 2 rakaat sore, itu beda kaifiat. Apa aja beda kaifiat? Kada beruku. Bujur aja orang Banjar aja sembahyang kada beruku. Maksudnya kada beruku, ruku bukan barokok. Sembahyang kada beruku. Memang kada ada rukuknya, jadi begitu berdiri betul, sujud langsung sujud tanpa rukuk. Nah itu pertama sembahyang yang dilakukan Rasulullah sebelum dapat perintah sholat yang 5 waktu. Itu. Nah, makasih. Jadi 2 rakaat baisukan pagi dan 2 rakaat petang, dan tanpa ruku. Nah kayak itu tuh, tanpa ruku. Karena sembahyang zuhur yang beliau lakukan bersama Jibril sesudah Isra dan Mi'raj tanpa ruku. Nabi kan di malam 27 Rajab itu Isra Mi'raj, dapat perintah sholat. Sebelum subuh sudah sampai sidin, subuh sudah kembali, dan itu masuk kalau sudah perintah sembahyang itu 5 waktu subuh kan sudah masuk sembahyang pertama, tapi belum dilakukan itu. Kenapa subuh belum sembahyang subuh? Karena waktu itu kaifiat tata cara sembahyang belum diturunkan. Nah, nanti setelah zuhur masuk, maka Nabi sembahyang bersama Jibril, Nabi imamnya, Jibril makmumnya, Nabi sembahyang zuhur, itu pun tanpa ruku. Jadi sembahyang fardu yang pertama dalam Islam yang 5 waktu, yang kada beruku, yang tidak ada rukuknya, yaitu sembahyang zuhur pertama. Karena sudah ada perintah tata cara sembahyang, tapi tata cara sembahyang zuhur itu tanpa ruku. Nah, setelah asar, ya, setelah masuk asar, disitulah permulaan sembahyang dengan ruku. Zuhurnya kada pakai ruku, asar ruku, maghrib ruku, ada rukunya.
Isya ada rukuknya, subuh ada rukuknya, zuhur. Nah, zuhur pertama hari kedua sesudah Nabi Isra wal Mi'raj hanya zuhur pakai rukuk, maka rukuk pun menjadi rukun dalam Islam. Itu kemudian di dalam Hasyiatul Barmawi disebutkan li'annal umamas sabiqah lam yakun fi salatihim ruku', karena bahwasanya umat-umat dahulu tak ada pada sembahyang mereka itu melakukan ruku'. Sekalinya umat terdahulu kayak itu juga sebelum Islam itu kan ada ruku'. Wa an aliyin radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sidin berkata, awwalu salatin raka'na fiha al-asr, sembahyang yang pertama kami lakukan rukuknya adalah sembahyang asar, Fakultu ya Rasulullah, lalu waktu itu aku pun berkata, wahai Rasulullah, apa ini? Ujar sidin, ma hadza? Faqala, maka Nabi kita bersabda, bihadhihi umirtu, dengan inilah aku diperintah. Artinya Sayyidina Ali bertakun, karena umat terdahulu itu Sayyidina Ali kan pakar ilmu, pintunya ilmu. Sayyidina Ali tahu sidin bahwa umat terdahulu itu kada berukuk, waktu zuhur kan kada berukuk juga. Nah, ketika asar pertama itu Sayyidina Ali umpat sudah sembahyang, sidin bertakun, kayak apa ini ya Rasulullah? Ada rukuknya. Nang kayak apa ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, dengan beginilah aku diperintah, bihadza umirtu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani dalam Awsat, di dalam kitab Awsat. Wa wajhul istidlal minhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla qabla dzalika zuhra wa qabla fardis salati qiyamal laili fatakunu salatus sabiqah bila ruku'in qarinatan li khalqi salatil umami as-sabiqah minhu. Wa naqala al-Jalaluddin As-Suyuti aidan fil khasaisis sughra. Wa amma qawluhu ta'ala fi haqqi Maryam alaihi salam warqa'i ma'ar raqi'in fa ma'nahu sholli ma'al musallin kama qala al mufassirin. Dan jalan mengambil dalil daripadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur sebelum demikian itu, dan sembahyang qiyamul lail sebelum itu, maka adalah sembahyang Rasul sebelum itu tanpa rukuk, sebagai tanda sunyinya sembahyang umat terdahulu daripada rukuk. Jadi Nabi sembahyang tanpa rukuk, sembahyang malam tanpa rukuk, itu menandakan bahwa umat terdahulu itu sembahyangnya kada pakai rukuk juga. Majar biasa aja kita perintah Allah kayak itu aja. Dan telah menakolkan, kalau pangkena ada orang berpendapat nang kayak apa tuh Siti Maryam, ada perintah di situ warqa'u ma'ar raqi'in jar.
Maka umat terdahulu jar kada pakai ruku. Tapi kenapa ada di perintah di Quran itu warka'i ma'ar raki'in. Nah, rukuklah kamu bersama orang ruku. Nah, ini jawabannya dan telah menakalkan dia oleh Al-Jalaluddin Asyuti dalam Khosaisus Sugra. Dan adapun firman Allah pada hak Maryam, warka'i ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang ruku, bersama orang ruku. Fa ma'nahu sholli ma'al musallin. Itu Jalaluddin Asyuti, Al-Imam Jalaluddin Asyuti itu artinya bukan ruku, itu maknanya warka'i sholli ma'al musallin, sembahyanglah kalian bersama orang yang sembahyang tapi tanpa ruku. Nah, itu aja kisahnya. Kemudian mengenai iktikaf, kita beriktikaf bukan di tanah wakaf untuk masjid. Sahkah iktikaf di tanah wakaf bukan untuk masjid? Ini di mana nih? Halaman 193. Kalau ujar orang itu tanah, ini misalnya ini kan contoh fikih aja, kada depang, wallahu alam, siapa tahu ada. Misalnya masjid ini tanahnya kada kuwakapakan, tanahnya kada kuwakapakan, yang kuwakapakan cuma bangunannya aja yang kuwakapakan. Maka kita sembahyang Jumat sahaja, sembahyang Jumat berjamaah, cuma tanah. Jadi syarat iktikaf kita bertahan di masjid dengan niat iktikaf, yang dapat pahala itu, yang ganal pahalanya berniat iktikaf. Iktikaf itu hanya paling tidak sekedar satu napas sudah dianggap iktikaf. Pian datang duduk, sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, tak badiam satu mat duduk, anyar berdiri bulik dapat sudah pahala iktikaf. Apalagi kita duduk belawas sampai setengah jam, bahkan sampai sejam, ganal banar itu. Makanya kita ini jalur hendak bahagia hidup tuh nyaman benar, terbuka luas, cuma nafsu kita bungul. Itu aja pang. Kita ini ulun karena menyambati pian lah, sama-sama ulun nyambati ulun juga, cuma bungul. Fasilitas tuh banyak benar. Siapa hendak dapat pahala sembahyang semalaman, umpat sembahyang subuh berjamaah, kita kada hakon. Siapa yang hendak dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya, sembahyang sunat subuh banyaknya. Siapa yang hendak dapat pahala iktikaf ke masjid, nah duduk di dalam masjid masjid yang tanahnya diwakafkan. Kayak masjid ini kan tanah wakaf nih, kita bano lalu ini tanah wakaf, kada sah itu, kada sah iktikafnya. Duduk mana ini masjid, duduk baca Quran mana baca, dapat cuma kada dapat pahala iktikaf. Kenapa? Tanahnya lain tanah wakaf masjid, untuk masjid. Jadi ujar yang ampunnya, yang kuwakapakan itu bangunannya aja, pakai aja bangunannya untuk masjid. Nah ini duitnya tolong bangunakan masjid, masjidnya kuwakapakan masjidnya, lalu diwakapakanlah masjidnya, tapi tanahnya kada. Misalnya bangunannya di atas nih diwakapakan, tapi nya kada. Jadi kalau orang hendak dapat pahala iktikaf, ke bangunannya ke atas, dapat pahala iktikaf di bawah. Itu satu. Yang kedua, lalu orang lain datang, ini tanahnya tanah wakaf. Kalau nang kayak apa, kalau ulun menyumbang bewakaf di atas tanah pian, minjam tanah pian kan dipinjamakan nih di masjid, kada diwakapakan. Nang kayak apa kalau ulun yang olah menukar keramiknya, tapi ulun niat untuk wakaf
untuk masjid, lalu berkeramik di situ atau diandaki tikar kayak ini, maka sah beriktikaf di atas tanah yang diwakafkan, tapi di atas tanah itu diandaki keramik atau tikar, maka orang dapat pahala iktikaf ketika itu. Kecuali pulang yang memberi keramik pulang, ini lain niat iktikaf, ku pinjami aja sampai ke mati pakai aja, tapi kadang niat ini kisah hukum, tapi adalah orang kayak itu. Tahu ya ada, kalau ini contoh di fikih. Nah kayak itu tuh. Nah itu masalah iktikaf. Di sini jadi disebutkan mana sini? Nah yang itu qauluhul fil masjid, katanya di dalam masjid, wa huwa ma waqafahul waqif masjidan, yang ngarannya masjid itu adalah sesuatu yang diwakafkan oleh yang mewakafkan sebagai masjid, bukan la ribaton, bukan asrama wala madrasatan, bukan sekolahan madrasah, kama afta bihi ibnu Abdissalam, sebagaimana yang dipatwakan oleh Ibnu Salam. Kemudian di dalam Hasyiah Bujairimi alal Khatib juz 2, faidah abta syekhuna, berfatwa Syekhuna Ali Ziyadi bi annahu law sammara hasiran au farwatan au masjidan au bana mustabbatan wa waqafaha masjidan sahadha zaika wa ujriya alaiha ahkamul masjid fayasihul i'tikafu alaiha wa yahrumu alal junubi wa nahwil muksu alaiha wa nahwu dzalika. Nah ini satu faedah telah mempaparkan guru kami Ali Azyadi dengan bahwasanya jika seseorang melakukan tikar, ampar tikar atau bulu onta atau sajadah, atau dibangunnya panggung dan diwakafkan sebagai masjid, sahlah wakafnya itu dan diperlakukanlah atasnya hukum-hukum masjid, maka sah iktikaf di atasnya dan haram orang yang junub, misalnya dia bertinggal lawas di atas itu dan lain sebagainya. Jadi tanahnya tanah wakaf, yang tanah wakafnya diampari tikar yang diampar ini yang menyumbang beniat yang mengampari tikar niatnya untuk masjid, wakaf untuk sebagai masjid. Di masjid itu juga di belakangnya belum masih tanah biasa. Nah yang berdiam di belakang itu lain masjid, karena kan diwakafkan untuk masjid. Yang tikar di mukanya nih sah untuk beriktikaf. Maka itu, nah ini memahami apa hukum fikih. Kemudian bagaimana kalau misalnya imam
Misalnya imam sujud terakhirnya sing panjangan, panjang benar. Hukumnya nih, bagaimana kalau si imam sembahyangnya ketika sujud terakhirnya panjang benar, sahkah sembahyangnya? Amun sembahyangnya sah aja barataan, tetapi kadang-kadang pembatasannya kita sujud itu yang lawas itu di terakhir aja, kada di mana aja kita hendak memilih. Sebab hadis Nabi tentang sujud belawas-lawas itu, yaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah yang ujar sidin dari Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Ujar Nabi, hamba paling dekat adalah seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu wa huwa sajidun, yaitu hamba yang dalam keadaan sujud. Ketika itu hamba paling dekat dengan Tuhannya. Fa'aksirul du'a, maka banyak-banyak doa di dalam ikam sujud itu. Suruh banyak, disuruh memperbanyak doa. Artinya terpanjang itu sujudnya gitu kalau tak. Nah lalu nang kayak apa kalau kita membawa jamaah? Apakah berpanjang? Dalam pengertian berpanjang ini sampai memberi mudarat kepada makmum. Nah lalu dari Sayyidina Abu Hurairah juga untuk memberikan jawaban itu, ujar sidin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila ikam sembahyang bersama orang, artinya kalau ikam sembahyang mengimami orang, memimpin sembahyang, falyukhaffif, maka hendaklah sembahyang itu diringankan, termasuk bacaan ayatnya, jangan berpanjang-panjang. Makanya juga panitia kadang-kadang, minta maaf, panitia ini kadang-kadang di masjid manakah tuh kada tahu, kadang-kadang panitia ini disuruhnya imam bacalah ayat ini yang panjang, yang baca ini, supaya pujungan, supaya makmum itu mendengar bahwa ini masjid kami ini orang hafal Quran. Karena Jumat jangan dibaca sabbihis dengan hal ata, padahal itu yang sunat. Kalau Jumat itu kan Nabi menyuruh, yang lain kada apa-apa, kada apa-apa membaca surah yang lain kada apa-apa, cuma ibarat angka pahalanya tak kurang. Dengan kata lain, khilaful aula, menyalahi yang utama, memilih ayatnya. Nah ayat yang dipilih adalah kalau sembahyang Jumat itu yang dipilih pada rokaat yang paling besar pahalanya, pada rokaat pertama itu ya al-jumu'ah, yang kedua al-munafiqun, dua nang itu yang disunatkan. Kalau kada kawa yang itu, maka pilihan yang kedua adalah sabbihis atau al-a'la dengan hal ataka hadisul ghasyiyah, itu dipilih. Itu sedang panjang kada, pendek kada juga, itu bacaan untuk sembahyang Jumaah, itu ayatnya dipilih. Nah adapun di hari-hari lain
pilihlah ayat yang jangan terlalu panjang, karena di dalam jamaah itu ada kai, ada orang garing, ada orang hendak behera, ada yang hendak bakantut, ada yang hendak bayar hutang, ada yang hendak nonton siaran langsung Persija dengan Barito satu-satu kemarin tuh, Persija dengan Barito. Insya Allah mudahan Barito lepas daripada degradasi. Nah, kita tahu benar kisahnya tuh, tahu kita. Insya Allah lepas tuh dari degradasi itu. Ada yang hendak keluar kalau itu, maka fal yukhaffif, maka hendaklah diringankan. Fa inna fihim ad-dhaif, karena di dalam jamaah itu ada yang lemah orangnya, kada tahan berdiri, kolesterol, asam urat, kada tahan sini berdiri. Wasaqim, ada yang garing. Wal kabir, ada yang tuha benar kasihan. Sampai yang tuha kayak ini minta maaf aja Bu, ibulah ulun kada ba maanipian, ulun ba kisah lakian aja. Kayak itu kan makasian mana mang anu maharip biji sidin tuh kan tak ulur di bawah, mana menahan bakantut imamnya sing panjangan lagi. Maka imamnya kadang-kadang pujuan dibacanya. Pertama Al-Baqarah 2 lembar bacanya muha benar. Imbah tu di rakaat kedua hendak sengaja pulangnya bersengaja, sekalinya kekawalannya di belakang kan tahu jemaah lain ada juga bersengaja hendak baca Yasin, bujur-bujur hendak dibacanya Yasin itu. Allahu Akbar, rakaat kedua nih waladhdallin amin, pikir sudahnya hendak baca Yasin, bacanya Yasin, nyahapal Yasin. Cuma Allah Ta'ala Maha Kuasa, bacanya Yasin rupanya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ujar bubuhannya bangsat nih imam nih jadinya Yasin pulang di anu, bubuhan yang di belakang kekawalannya jopang wadahnya begayan Yasin dibacanya digawinya kitanya Yasin nak menggawi kawalan Yasin. Wayah yang imam nih kalau kawalnya ba-4 ba-3 ba-4 ba-5 aja imunnya jadi imam, sujud inya di rakaat terakhir tuh sujud keluarinya batal kada apa kada, keluarinya ba-ampih sembahyang kawalnya tinggalkannya antik juga inya. Lucu orangnya, wallahu alam haram kah itu, kalau tahu tuh menurut fikih haram pang, wallahu alam inya berniat ke sembahyang kadakah ngaran beramian tuh kada tahu hukumnya, kalau bisa ditakunakan hukumnya tuh kaisah aja, dan memang ada kejadian. Lalu dibacanya Yasin tadi, Yasin niat hendak menggawi kawal, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jara kada tak Fatihah anu bingung mencari sambungannya. Jadi kalau sembahyang berjamaah itu karena ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tuha. Fa idza shalla li nafsihi, nah apabila sembahyang ikam di antara ikam itu sembahyang sendirian, fa idza shalla li nafsihi, apabila di antara kalian itu sembahyang untuk dirinya sendiri, fal yutawwil ma yasha, ayuja ujar Nabi hendak sembahyang sakahandak. Imam Syafi'i Allahu Akbar. Siapa tuh imam, siapa tuh yang 2 rakaat hatam Quran? Ayo sorangan, namun berjamaah jangan. Ruwiya an Nabi an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fis salati wa ana uridu itolataha
fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Ujar Nabi bersabda, Sayyidina Anas mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, aku pernah, ujar Nabi, sungguh aku pernah bujur-bujur sudah dalam sembahyang, aku berencana, ujar Nabi, hendak memanjangkan bacaan sembahyang ini. Karena Nabi yang di belakang Nabi nya, kita boleh memanjangkan sembahyang itu kalau di belakang kita itu memang adalah rombongan jamaah muhassir, namanya di dalam fikih muhassir, boleh berpanjang kalau jamaah di belakang ini siap untuk panjang, maka boleh berpanjang, hilang makruhnya. Nah, pada saat itu sahabat di belakang Nabi, ujar Nabi, pernah aku hendak sudah sembahyang, sudah takbir, sudah sembahyang, hendak memanjangkan sembahyang, memanjangkan bacaannya. Lalu ujar Nabi, aku mendengar nangis bayi, ada bayi nangis di belakang, maka aku tunda, artinya aku batalkan hendak panjang itu, kupendekkan bacaanku, karena aku yakin si mama yang mamanya bayi itu menanggung kesulitan, susah benar dengan nangisnya bayinya itu. Artinya terpikir benar mamanya itu merasa mengganggu jamaah nih, amun kalau aku memanjangkan sembahyangku. Nah, maka langsung dipendekkan Nabi. Sama juga nangka ini kan ngias. Kalau kita jadi imam, misalnya imam Jumat kan tadi pilihannya sabbihis dengan hal ata. Masjid ini full benar, membeludak, masjid di atas penuh, misalnya di bawah penuh, kemudian sampai karena bersih nih masjid ini bagus benar, nah aturannya senang benar kita bersih bagian situ jadi bagus benar tuh, jadi naik ke situ kada rigat, nyaman benar masjid di situ. Lalu di luar yang kada beatap karena full, yang kada beatap jamaah ada juga di luar. Begitu kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hujan lebat, hujan lebat, ritmenya dipercepat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Apa yang dibaca? Baca ayat yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Hanya karena rakaat kedua inna a'taina, pokoknya cari ayat yang panjang, yang pendek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya orang jangan kehujanan. Jar, aku baal, yang saya mana ada baal jar, jimus. Nah, itu jimus, bahasa jimus itu habis basah sawakan. Nah, itu tentang sembahyang yang berpanjang-panjang. Nah, tetapi kalau jamaah itu jamaah muhassir, kada mesti juga Bang. Cuma secara umum seperti itu. Ada pengecualian, misalnya jamaah itu memang jamaah yang siap untuk panjang. Misalnya kalau Ramadan nangkaya di Masjid Raya itu hampir 20 tahun sudah tuh, yang 30 juz di Masjid Raya itu kada apa-apa, dan itu sudah tahu jamaah bahwa kalau sembahyang di situ mesti 30 juz. Maka jamaah yang di belakang itu imam dibuka berpanjang membaca surahnya daripada di masjid lain, tidak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba masjid itu
imbah imam yang ini berpanjang, imam yang satu kada ketetapan, maka itu bukan jamaah muhassir, maka makruh si imam yang memanjangkan bacaannya itu. Kenapa? Itu berhubungan dengan orang yang belum siap panjang yang ada di belakang kita. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Barangkali ada hal yang bisa ditanyakan, silahkan. Ini jam. Monggo Pak Ci, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah Al-Fatihah itu dalam kita bermakmum. Iya. Sewaktu rakaat apa itu imam membaca surat, maka kebetulan suratnya pendek kan? Iya. Kami kan membaca Al-Fatihah makmum. Iya, betul. Kemudian kami baru 4 ayat, si imam untuk apakah kita ini bisa tidak menyelesaikan Al-Fatihah itu, sedang Al-Fatihah adalah ayat yang hukum. Apakah kita mengikuti imam atau kita menyelesaikan Al-Fatihah itu? Sedangkan kita menyelesaikan, kita ketinggalan Ruku. Iya. Penjelasan kan? Ci. Terima kasih. Jadi di dalam surat itu kan ada makmum muafik, ada makmum yang masbuk, itu dulu. Nah, kalau posisi kita sebagai makmum yang masbuk, maka tidak perlu diselesaikan. Artinya justru diutamakan mengikuti rukuknya imam kadusa penyelesaian. Itu kalau di lingkup kita baru datang, kejadiannya seperti itu tadi. Baru tiga ayat dari Fatihah kita baca, imam sudah rukuk. Ya, baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, baru sampai Ar-Rahmanirrahim imam sudah ruku. Maka kita yang takbir Allahu Akbar langsung ruku, jangan melawas-lawas. Sempatkan ruku bersama imam dan mendapatkan tumak ninahnya. Itu satu. Kalau makmum yang masbuk, makmum yang tidak sempat takbir dari awal bersama imam. Nah, kalau makmumnya adalah makmum yang muafik dari awal bersama imam, misalnya kejadiannya itu di rakaat kedua, lalu kita tertinggal, baru misalnya kita membaca 3 atau 5 ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rakaat kedua misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladdallin, amin. Amin kan kita ada sudah dari awal di situ baca kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kecepatan 180 km per jam, Valentino Rossi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai Malik Yaumiddin, Allahu Akbar, jar si makmum, si imam. Apakah kita ikut rukunya imam? Boleh kita menyelesaikan Fatihah itu karena kita makmum yang muafik. Bagaimana imam ketinggalan rukunya imam, ketinggalan sujudnya imam? Itu kita tertinggal karena uzur tadi, karena darurat tadi, diberi batas diberi toleransi sampai ketertinggalan dengan imam itu dua rukun panjang. Berarti kalau kita masih Fatihah, imam ruku, 1 rukun sudah, imam ruku, lalu i'tidal, itu tidak dihitung rukun, tidak dihitung untuk itu rukun juga, cuma rukun pendek. Nah, imam sujud, itu imam sujud, kita masih berdiri, misalnya masih berdiri, imam sujud,
Sebelum imam bangun daripada sujud, kita mesti dulu ruko duluan, karena bakalan ketinggalan 2 rukun. Jadi asal jangan sampai 2 rukun tertinggalnya dengan imam, maka selesaikan aja Fatihahnya itu. Itu solusi kalau kita tertinggal Fatihah, misalnya kita lambat membaca Fatihah atau kita cepat juga membaca Fatihah, tapi imam cepat lagi membaca ayat sehingga kita tertinggal dari imam. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, tertinggalnya 2 rukun maksimal, diberi toleransi 2 rukun. 2 rukun panjang. Kalau dia sedang berdiri berarti ruko 1 rukun. I'tidal tidak dihitung karena dia rukun pendek, tidak dihitung sebagai penambahan rukun tadi. Sujud, nah itu 2 rukun sudah. 2 rukun. Kalau dia bangun sujud ini kita belum ruku, tidak segera ruku, maka kita berpisah dengan imam, bukan batal sembahyang kita, maka kita sembahyang sendirian, imam bersama dengan yang lain. Kenapa? Kita terputus dengan imam karena tertinggal dua rukun. Nah, mengatasi ini juga memang disunnahkan bagi si makmum itu menyelesaikan dulu bacaan Fatihahnya imam, baru amin, baru dia baca Fatihah sendiri si makmum. Tetapi kalau seperti ini kejadiannya laju benar ya, imamnya super laju tapi bacaannya bebuku baruas juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka. Ayatnya tuh maksud ulun, ayatnya cepat benar. Nah, kayak apa caranya? Lalu si makmum hilang makruhnya. Dengan kata lain, disarankan kalau imam membaca Fatihah maka si makmum membaca Fatihah juga. Kenapa? Supaya ketika selesai amin disambung kalau tuh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Orang sudah amin saking cepatnya si imam, baru kita maliki yaumiddin, amin sudah, kita ikut juga amin, amin, hanya kita sambung maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar nanti apa cepatnya kita tinggal 2 ayat aja lagi, maka kita sempat mengikuti imam. Seperti itu cara mengatasi ketika kita berhadapan dengan imam yang begitu cepat. Tapi kalau yang cepatnya imam, bagaimana solusinya? Kalau imamnya cepat seperti ini, Allahu Akbar, itu bagaimana solusinya? Solusinya jangan diumpati imam itu, karena kada sah. Fatihahnya aja kada tuntung dibacanya. Dan itu apakah ada kejadiannya? Ada. Kalau tuh yang sembahyang tarawih 7 menit selesai, kira-kira malaikat itu melihat ini bakalahi kah sembahyang tarawih kah, mau betulin amin cok kayak itu buju emak aja kita antik jo, ini paling cepat sembahyang di seluruh dunia itu Pak jawabannya. Matur sembah nuwun J. Yang lain adakah? Adalah berarti amun kadada yang ulun sampaikan itu dipahami. Sebab fikih ini ulun masih belum menemukan pola cara menjelaskan itu, kecuali memang penjelasan ulun berarti senang aja kita. Artinya ulun jelaskan tadi misalnya yang kayak contoh i'tikaf, contoh sembahyang paham aja, yang perlu pemahaman. Karena fikih ini al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman menggali Al-Quran, hukum-hukum yang di Al-Quran itu bagaimana orang bisa menjalankannya secara praktis. Jadi guru-guru para dai itu hanya menyampaikan apa yang sudah digali oleh para imam itu. Menjelaskan yang digali para imam itu harus bujur-bujur, ujar banjar pitih, jelasnya
kada semua orang bisa menangkap itu karena ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tapi kita sarankan ketika ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, sekali lagi jangan perbedaan itu diperuncing dengan jadikan benturan, tapi perbedaan itu dijadikan lapang dada kita, karena dengan perbedaan itu jadi pilihan kita dalam beribadah, karena semua punya dalil. Dan kita jaga benar, ini pesan saya sebagai orang tua. Kenapa berpesan benar tuh? Kita jaga benar. Nah, kita ini kan bermazhab Syafi'i, tapi kita jaga Imam Malik, kita jaga Imam Hanafi, kita jaga Imam Ahmad bin Hambal, kita jaga, yang banyak bedanya dengan Imam Syafi'i. Kita tetap menghormati Imam Maliki, jangan menghina, bujur kada menghina Imam Maliki, tapi secara kada langsung tuh menghina Imam Maliki. Misalnya mentertawakan orang yang kada berkunut, karena Imam Malik tidak berkunut. Di mana Sidin ada dalilnya, Sidin ahli hadis itu, dan Sidin ada sebelum ada Imam Bukhari, ahli hadis itu. Dan Sidin termasuk tabiin, bertemu dengan sahabat, dengan Nabi kada bertemu, tapi Sidin bertemu dengan sahabat. Sidin kada berkunut. Nah, kita berkunut siapa dipakai? Jangan coba-coba juga ulu-ulu orang yang berkunut, diketawakan dalilnya itu kalah itu. Itu Imam Syafi'i pakai dalil juga tentang kunut. Ini dalilnya ujar Imam Syafi'i. Lalu ente mengatakan orang secara kada langsung mengatakan Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i itu? Itu ulama besar. Imam Malik ulama besar, Imam Hanafi ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal ulama besar yang diakui keilmuannya oleh ulama kita di seluruh dunia. Nah, kita disuruh memuliakan ulama. Akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakan ulama karena ulama itu mulia di sisi Allah. Lalu kita muliakan para ulama itu. Itu yang maulah berbobot ibadah kita. Itu yang membuat hati kita jadi besar. Kalau kita coba membentur-benturkan perbedaan yang ada dengan maksud mengecilkan yang lain, ditakutkan kalau kita tidak dimuliakan. Kenapa? Kita kadang mau memuliakan ulama, buktinya kita merendahkan pendapat mereka. Mana alim kita daripada imam-imam yang empat itu? Jauh benar, kada ada apa-apanya. Imam Syafi'i itu saking alimnya, ini kalau Sidin baca kitab yang sebiji ini, nah ditutup Sidin dulu pakai tangan, ditutup Sidin, dibaca Sidin. Kenapa? Kalau terlihat di sebelah kiri ini langsung hafal, tercampur hafalannya. Sidin begitu baca langsung hafal. Kita Al-Quran tuh 10 kali itu membaca, ya belum hafal aja lagi. Sidin sekali hafal. Itu Imam Syafi'i. Dan orang soleh wajar kalau kita mengambil. Kenapa kada langsung ke Al-Quran? Silahkan pian mengambil ilmu dari Al-Quran langsung, ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu haji, ayo ambil di Quran situ. Bisakah memahaminya? Jangankan memahami, menterjemahkan aja kada bisa. Jangankan menterjemahkan, membaca aja kada lancar. Baca Quran nang kayak apa? Nak menggali hukum. Lah, ternyata selama ini aku sembahyang empat ulama di mana ulama mengambil di Quran, karena ulama itu ahli, yaitu Imam Syafi'i. Kita kada bisa membawa pesawat ke Surabaya ikut dengan pilot sudah aman. Jangan hendak membawa seorang terumpak nah kayak itu juga masalah kita menjalankan ibadah. Ini dulu minta maaf, minta redha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana a'udzu nasta'in was-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali alina nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.